Ini baru top Marco top. Bukan kaleng-kaleng, PSSI resmi tunjuk Gerald Van den Burg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia serta asisten pelatih timnas senior. Siap bawa Garuda Muda menjadi Raja Asia dan lolos ke Olimpiade 2028. Simak fakta menarik yang akan mengubah masa depan sepak bola tanah air. Kabar yang mengejutkan. Timnas U20 Indonesia kalah mengejutkan 0-1 dari Yordania di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kenapa Timnas U20 Indonesia gagal menang meski dapat banyak peluang? Simak momen-momen menegangkan yang membuat semua penonton terkejut. Ini baru mantap, Alex Pastur respon lucu. Soal mencari pemain keturunan untuk timnas Indonesia, ternyata begini cara tim pelatih Garuda cari bintang baru. Apa saja yang dilakukan tim pelatih dalam pencarian bintang baru yang bisa bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak videonya hingga akhir. Masyarakat Malaysia marah besar karena presentasi jersey timnas Malaysia gagal total, tapi jersey timnas Indonesia bikin terpukau. Kenapa pemasaran jersey Malaysia bisa seburuk itu? Apa yang bikin jersey timnas Indonesia jadi sorotan dunia? Temukan semua fakta mengejutkan di sini. Kabar spektakuler untuk Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, ungkap kejutan yang membuat seluruh penggemar sepak bola tanah air terkejut. Kenapa semua orang tak bisa menunggu? Temukan semua detailnya di sini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru top Marco top. Bukan kaleng-kaleng, PSSI resmi tunjuk Gerald Van den Burg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia serta asisten pelatih timnas senior. Siap bawa Garuda Muda menjadi Raja Asia dan lolos ke Olimpiade 2028. Simak fakta menarik yang akan mengubah masa depan sepak bola tanah air. Guncangan besar datang dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI baru saja mengumumkan kabar paling mengejutkan yang langsung menggemparkan para penggemar bola tanah air. Gerald Van den Burg, sang legenda sepak bola Belanda, resmi diangkat sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Keputusan monumental ini diumumkan melalui unggahan Instagram Timnas Indonesia pada Jumat, 24 Januari 2025, yang tentu saja membuat banyak orang terkesiap. Van den Burg, yang dikenal luas berkat pengalamannya bersama PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam, akan memimpin timnas U23 Indonesia. Tetapi itu bukan satu-satunya perannya. Pelatih berusia 60 tahun ini tidak hanya akan mengurus timnas U23 Indonesia, tetapi juga bekerja sama dengan timnas Indonesia senior, U20 dan U17. Bersama dua asisten hebat lainnya, Alex Pastur dan Danny Lanzat, Van den Burg akan mendampingi Patrick Kluivert di tim senior untuk menciptakan tim yang solid dan terus berkembang. Langkah ini tentunya bertujuan untuk membangun kesinambungan di semua level, memastikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia terjaga dan berkembang dengan pesat. Bayangkan saja, Van den Burg akan menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan tim senior. Pembangun tak hanya kemenangan, tetapi juga warisan sepak bola yang kokoh di Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih senior timnas Indonesia, menilai bahwa pengalaman luas Van den Burg sebagai pemain dan pelatih akan sangat berharga bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Kluivert optimis bahwa kolaborasi antara dirinya, Van den Burg, Pastur, dan Lanzaat akan menciptakan tim pelatih yang luar biasa yang bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerald sangat penting untuk mencapai visi bersama, kata Kluivert, yang jelas melihat potensi besar dalam tim ini.
Gerald Van den Burg tidak hanya memiliki tantangan besar di Timnas U23, tetapi juga bertanggung jawab untuk membawa Garuda Muda ke Olimpiade 2028, sebuah mimpi besar yang telah lama menggelora di hati para pendukung sepak bola Indonesia. Pada edisi sebelumnya, tim hampir berhasil lolos, namun kini dengan Van den Burg di pucuk pimpinan, harapan semakin membumbung tinggi. Dengan agenda SEA Games 2025 di depan mata dan kemungkinan besar tampil sebagai juara bertahan Timnas U23, Indonesia kini memiliki kesempatan luar biasa untuk menorehkan sejarah. Keputusan PSSI ini menambah keyakinan bahwa regenerasi pemain muda yang berkualitas akan terus berkembang, menjadikan Timnas U23 sebagai kekuatan yang tak bisa dianggap remeh di pentas internasional. Bersama Gerald Van den Burg, masa depan Garuda Muda dipastikan akan lebih gemilang dan sepak bola Indonesia akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kabar yang mengejutkan, Timnas U20 Indonesia kalah mengejutkan 0-1 dari Yordania di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kenapa Timnas U20 Indonesia gagal menang meski dapat banyak peluang? Simak momen-momen menegangkan yang membuat semua penonton terkejut. Keajaiban sepak bola kembali terjadi di Mandiri U20 Challenge Series 2025 yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Jumat, 24 Januari 2025. Timnas U20 Indonesia yang diharapkan tampil menggila malah harus menelan pil pahit dengan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas U20 Yordania dalam laga yang penuh kejutan dan drama. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan ini berjalan begitu sengit dan menegangkan dengan Yordania yang tiba-tiba melesat ke depan dengan gol cepat pada menit ketiga. Umpan silang dari Mahmud Muhammad Ali dari sisi kanan berhasil disundul oleh Ibrahim Muhammad, sementara Doni Tri yang mencoba menghadang gagal menggapai bola yang langsung berujung menjadi gol pembuka untuk Yordania. Indonesia sempat mengancam dengan beberapa peluang emas, namun keberuntungan tampaknya tidak berpihak. Di menit ke-12, Yusuf Hussein hampir menggandakan keunggulan Yordania dengan tendangan keras, namun masih mampu diamankan oleh kiper Indonesia. Tak lama setelah itu, drama semakin memuncak saat kiper Yordania, Salameh Ali, mendapat kartu merah di menit ke-19 karena pelanggaran terhadap M. Ragil. Memasuki menit ke-20, Indonesia memiliki peluang besar melalui tendangan bebas Kadek Arel, tetapi bola hanya melebar tipis di sisi kanan gawang Yordania. Drama semakin memanas pada menit ke-22 ketika Indonesia diberikan hadiah penalti setelah Jehan Pahlevi dilanggar di dalam kotak penalti oleh Abdullah Khaled. Semua mata tertuju pada Welber Jardim yang bertugas sebagai eksekutor. Namun harapan tersebut seketika runtuh karena tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Yordania, Abdullah Khaled. Momen ini membuat seluruh stadion terdiam, seakan mengisyaratkan bahwa ini bukan hari keberuntungan untuk Garuda Muda. Meski beberapa kali mengancam dengan tembakan dari Jehan dan Fandi, Indonesia tetap tidak bisa mencetak gol dan skor 0-1 untuk Yordania bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua dimulai, namun Yordania yang bermain dengan hanya 10 pemain semakin memperkuat pertahanannya, membuat Indonesia kesulitan menembus pertahanan kokoh mereka. Meskipun ada beberapa peluang dari Doni Tri dan Tony Firmansyah yang hampir mencetak gol, tembakan mereka selalu bisa dibendung oleh kiper Yordania yang tampil cemerlang. Salah satu peluang emas yang terbuang datang dari Tony Firmansyah di menit ke-69 yang gagal mengirim bola ke gawang kosong setelah berhasil melewati kiper Yordania. Usaha keras dari Indonesia terus berlanjut, namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-1 untuk kemenangan dramatis Yordania yang jelas mengejutkan semua pihak. Kekalahan ini menjadi bahan perenungan yang berat bagi Timnas U20 Indonesia. Meskipun mereka memiliki sejumlah peluang, kegagalan dalam memanfaatkan kesempatan, ditambah dengan performa solid kiper Yordania,
membuat Garuda Muda gagal meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Ini baru mantap, Alex Pastur respon lucu. Soal mencari pemain keturunan untuk timnas Indonesia, ternyata begini cara tim pelatih Garuda cari bintang baru. Apa saja yang dilakukan tim pelatih dalam pencarian bintang baru yang bisa bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak videonya hingga akhir. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, baru saja memberikan respons yang mencampurkan humor dan keseriusan saat ditanya tentang pencarian pemain keturunan untuk skuad Garuda. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda Ziggo Sport, Pastur yang kini berperan sebagai asisten Patrick Kluivert ini berbicara tentang tugas barunya bersama timnas Indonesia. Dalam perbincangan tersebut, Alex Pastur ditemani oleh legenda timnas Belanda, Wesley Sneijder, dan wartawan senior Wietse van der Gut yang melemparkan pertanyaan panas soal pencarian pemain keturunan Indonesia yang sedang gencar dilakukan tim pelatih. Wietse van der Gut mengingatkan Pastur tentang pernyataan Kluivert yang mengungkapkan niatnya untuk merekrut Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC yang sejak lama menjadi incaran para pecinta sepak bola Indonesia. Apakah itu sudah pasti? Tanya van der Gut, penasaran dengan perkembangan terbaru. Pastur dengan santai menjawab bahwa ia belum tahu soal progresnya, namun menegaskan bahwa tim pelatih Indonesia memang sedang bekerja keras untuk menemukan pemain keturunan yang siap membela Garuda. Prosesnya sedang berjalan dan kami juga mencari pemain lain yang mungkin tersedia, ujar Pastur, memberikan gambaran tentang betapa seriusnya pencarian ini. Namun, saat Wietse melontarkan pertanyaan lucu, apakah kamu juga mencari di Google atau menelepon orang-orang untuk mencari pemain? Alex Pastur dengan kocaknya langsung merespons, ya, setiap kali saya melihat seseorang yang tampak Asia dan bisa main bola, saya akan dengan antusias bertanya, apakah dia punya darah Indonesia? Candaannya ini langsung mengundang gelak tawa dari yang hadir. Namun di balik itu semua, Pastur kembali menegaskan bahwa pencarian pemain keturunan ini bukan sekadar main-main. Tim pelatih Indonesia benar-benar serius dalam usaha mencari talenta terbaik yang bisa mengangkat kualitas tim, bahkan dengan melibatkan staf khusus yang bekerja tanpa lelah untuk menjelajah seluruh dunia mencari potensi terbaik. Pastur menambahkan bahwa tim pelatih Indonesia tidak hanya mengandalkan pencarian biasa. Salah seorang staf perempuan di tim pelatih bahkan bekerja siang malam untuk mencari pemain keturunan di seluruh dunia, memastikan tidak ada potensi yang terlewatkan. Menurut Pastur, usaha ini sangat membantu dalam memperkuat timnas Indonesia yang kini masih berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan sisa yang menanti melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang, kehadiran pemain keturunan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dan membantu Garuda Muda melangkah lebih jauh dalam kompetisi internasional. Jadi pencarian pemain keturunan ini bukan hanya soal mencari siapa yang bisa bermain, tetapi soal menemukan sosok-sosok yang bisa menjadi bintang masa depan timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari tim pelatih, Indonesia berharap bisa semakin dekat dengan impian besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Masyarakat Malaysia marah besar karena presentasi jersey timnas Malaysia gagal total, tapi jersey timnas Indonesia bikin terpukau. Kenapa pemasaran jersey Malaysia bisa seburuk itu? Apa yang bikin jersey timnas Indonesia jadi sorotan dunia? Temukan semua fakta mengejutkan di sini. Warga Malaysia baru-baru ini meluapkan kekecewaannya melalui akun X The Joy Zakaria setelah melihat peluncuran jersey baru timnas Malaysia yang menurut mereka tidak memadai, bahkan terkesan memalukan jika dibandingkan dengan peluncuran jersey timnas Indonesia yang jauh lebih megah. Joe Zakaria, yang merupakan salah satu penggemar sepak bola yang cukup vokal,
tak segan-segan mengkritik habis-habisan promosi jersey timnas Malaysia yang dinilai sangat mengecewakan. Dia menulis, "Lihatlah presentasi timnas Indonesia yang membuat saya begitu antusias dan semangat untuk membeli jersey mereka. Sementara itu, peluncuran jersey timnas Malaysia hanya berupa poster tanggal dan fashion show yang bikin jersey terlihat kebesaran. Ini sangat memalukan. Siapa sih yang mengurus ini semua?" Dengan jelas terlihat betapa frustrasinya Joe Zakaria dengan presentasi jersey timnas Malaysia. Dia bahkan tak ragu untuk memberikan pujian untuk timnas Indonesia yang menurutnya jauh lebih profesional dalam hal pemasaran dan presentasi produk. Ini baru namanya presentasi. Begitu bersemangat melihatnya, dan saya langsung tertarik membeli jersey timnas Indonesia yang didukung oleh apparel Erspo. Tegas Joe Zakaria dengan rasa bangga. Ia pun menyarankan agar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belajar banyak dari cara timnas Indonesia memperkenalkan jersey mereka yang begitu cermat dan penuh inovasi. Kekecewaan Joe Zakaria tentu tidak tanpa alasan. Pada hari yang sama, Kamis, 23 Januari 2025, baik timnas Indonesia maupun timnas Malaysia meluncurkan jersey baru mereka. Timnas Malaysia tetap mempertahankan warna kuning sebagai warna dominan dengan sedikit sentuhan hitam di bagian logo FAM dan logo apparel Puma. Namun, menurut para penggemar, desain dan peluncurannya sangat kurang menarik jika dibandingkan dengan jersey timnas Indonesia yang didominasi warna merah yang tampak mewah dan elegan. Tampil dengan desain yang mirip dengan jersey Liverpool di musim 2006-2007, serta tambahan warna putih di bagian samping yang membuatnya serupa dengan jersey Arsenal, jersey timnas Indonesia langsung mencuri perhatian. Kini, seluruh rakyat Indonesia berharap agar jersey baru ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia, yang sedang berjuang untuk mewujudkan impian besar, yaitu tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada dalam posisi yang cukup menjanjikan untuk lolos, dengan menempati peringkat ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, yang menjadi batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia. Oleh karena itu, banyak yang berharap jersey baru ini bisa memberikan semangat lebih untuk skuad Garuda agar dapat menggapai prestasi yang lebih tinggi. Kabar spektakuler untuk Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, ungkap kejutan yang membuat seluruh penggemar sepak bola tanah air terkejut. Kenapa semua orang tak bisa menunggu? Temukan semua detailnya di sini. Ada kabar yang menggetarkan dunia sepak bola Indonesia. Elkan Baggett, si anak hilang yang telah lama menghilang dari radar timnas Indonesia, akhirnya siap untuk kembali ke lapangan hijau. Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, baru-baru ini memberikan pernyataan yang membuat seluruh penggemar sepak bola tanah air bersorak gembira. Setelah berbulan-bulan absen akibat cedera yang memaksa dirinya menepi, Elkan Baggett kini siap untuk kembali beraksi, dan kabar ini langsung sampai ke pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Elkan Baggett, yang sebelumnya harus menghadapi tantangan cedera serius yang mengganggu kariernya, kini mendapatkan kesempatan emas untuk kembali ke permainan. Pelatih Steve Bruce memastikan bahwa bek tengah Blackpool ini sudah pulih sepenuhnya dan siap bermain sebagai starter dalam pertandingan berikutnya. Kabar gembira ini datang setelah cedera yang dialami rekan satu timnya, Matthew Pennington, membuka peluang bagi Elkan untuk tampil. Kami menerima informasi dari Ipswich Town dan mereka sangat senang mendengar kabar ini, kata Steve Bruce dengan antusias. Hal ini tentunya memberi sinyal positif bagi Patrick Kluivert yang pasti menantikan kembalinya Elkan untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Elkan Baggett yang sudah lama absen dari panggilan timnas Indonesia sejak cedera hebatnya, akhirnya memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia memilih untuk benar-benar pulih total dan memastikan dirinya siap secara fisik dan mental sebelum kembali bermain.
Elkan telah bekerja keras dan menunggu lama untuk kesempatan ini. Meski tahun ini 2 kali menderita cedera serius. Semoga dengan kesempatan ini, dia bisa kembali ke performa terbaiknya, ujar Steve Bruce, menunjukkan betapa seriusnya upaya Elkan untuk kembali ke puncak kariernya. Dan, tentu saja, kesempatan itu datang saat Blackpool FC menghadapi Huddersfield pada 18 Januari 2025, di mana Elkan akhirnya kembali bermain meski sebagai pemain pengganti. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah peluang besar Elkan Baggott untuk memulai pertandingan sejak menit pertama pada laga Blackpool melawan Exeter City pada 25 Januari 2025. Steve Bruce mengungkapkan bahwa ini adalah kesempatan luar biasa bagi Elkan setelah sekian lama menunggu, dan Blackpool sangat percaya bahwa Elkan siap untuk memberikan kontribusi besar. Kami semua berharap yang terbaik untuk Elkan. Dia telah bekerja keras untuk sampai pada titik ini, dan kini saatnya untuk melihatnya kembali menunjukkan kualitasnya di lapangan, ujar Bruce penuh harapan. Kembali ke timnas Indonesia dengan keadaan yang lebih fit dan siap, Elkan Baggott berpeluang besar untuk membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Kembalinya Elkan, setelah melalui proses pemulihan yang panjang dan penuh perjuangan, bisa jadi sangat berharga untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Apakah ini saatnya bagi Elkan untuk membuktikan diri dan menggapai impian besar tampil di Piala Dunia 2026? Waktu yang akan menjawab, tetapi yang pasti, seluruh penggemar sepak bola Indonesia menunggu dengan penuh harap. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng jersey timnas Indonesia baru. Mengguncang dunia, desain legendaris dengan filosofi mendalam, bakal bikin Garuda semakin memukau. Tak sabar melihat Garuda bertarung. Simak penjelasan detail tentang makna yang terkandung. Sambutlah penampilan terbaru yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Jersey Timnas Indonesia Home yang baru saja diluncurkan oleh Erspo dengan filosofi yang luar biasa. Kali ini, Erspo tidak hanya memperkenalkan sebuah jersey, tetapi sebuah karya seni yang menggabungkan semangat juang, kebanggaan bangsa, dan kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Mengusung tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia, jersey ini hadir dengan desain yang menggambarkan sebuah perjalanan panjang warisan budaya dan kekuatan bangsa yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Desain yang sebelumnya menuai kritik tajam kini digantikan oleh karya yang lebih megah dan mendalam, penuh makna yang tak hanya membuat kita bangga, tetapi juga terpukau melihat detail-detailnya. Jersey terbaru ini mengandung filosofi yang begitu dalam, menjadi cerminan dari kekayaan alam Indonesia. Mulai dari keindahan gunung yang menjulang tinggi hingga flora endemik yang jarang ditemukan di tempat lain, seperti bunga Edelweiss yang memesona. Tidak hanya itu, Garuda, sang lambang negara, menjadi simbol utama yang melambangkan kekuatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Semua elemen ini dirangkum dengan cermat ke dalam desain yang menggambarkan keberagaman Indonesia yang tak ternilai harganya, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Motif relief yang terinspirasi dari candi-candi bersejarah Indonesia menggambarkan bagaimana kekayaan budaya kita terpatri dalam desain ini. Setiap detail, mulai dari perisai Garuda yang mengandung makna perjuangan, hingga pola kotak-kotak yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, telah dirancang dengan penuh ketelitian. Setiap elemen seperti garis-garis tajam yang mengingatkan pada paruh Garuda, hingga jambulnya yang menjulang tinggi memberikan kesan dinamis dan penuh energi, mencerminkan kekuatan dan ketangguhan yang melekat pada setiap jiwa anak bangsa Indonesia. Tak hanya itu, motif batik yang menghiasi desain ini merupakan penghormatan terhadap seni dan budaya Indonesia yang mendalam. Setiap simbol dan pola pada jersey ini
merupakan representasi dari harapan, semangat, dan kebanggaan Indonesia. Seperti pola lingkaran yang mengilustrasikan matahari terbit, menyiratkan harapan akan masa depan yang cerah untuk sepak bola Indonesia. Tak ketinggalan, elemen desain lainnya, seperti serif pada angka dan huruf, memberikan nuansa modern yang berpadu sempurna dengan nuansa tradisional. Jersey ini tidak hanya sekadar pakaian sepak bola, tetapi sebuah perayaan visual dari identitas Indonesia yang penuh warna. Tunggu dulu! Jangan sampai terlewatkan, karena jersey home timnas Indonesia yang mengguncang dunia ini bakal mulai tersedia untuk dibeli pada 14 Februari 2025. Jadi, bagi kamu yang sudah tidak sabar untuk melihat Garuda tampil dengan jersey baru yang penuh semangat dan kebanggaan ini, pastikan kamu jadi yang pertama memilikinya. Erick Thohir, Ketum PSSI, bahkan menyatakan bahwa ia sangat menantikan momen luar biasa saat timnas Indonesia bertarung dengan penuh semangat di lapangan, mengenakan jersey anyar yang tak hanya keren, tapi juga penuh makna. Siap-siap Garuda fans, jersey ini bakal jadi kebanggaan baru yang tak bisa kamu lewatkan. Berikan komentar kalian. Kabar yang mengejutkan. Grup C Piala Asia U17 2025 jadi grup neraka. Timnas U17 Indonesia bersaing dengan raksasa, seperti Korea Selatan dan tim-tim ganas lainnya. Siap-siap dengan drama epik ini. Simak penjelasan detailnya. Hasil drawing Piala Asia U17 2025 baru saja diumumkan dan membawa kejutan dahsyat bagi Timnas U17 Indonesia. Skuad Garuda Asia dipastikan akan terjun ke dalam grup neraka yang mematikan, di mana mereka akan bersaing sengit melawan Korea Selatan, serta dua tim lain yang juga tak bisa dianggap remeh, yakni Afghanistan dan Yaman. Bayangkan saja, pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025, Timnas U17 Indonesia harus menghadapi tantangan luar biasa dari tim-tim raksasa Asia yang memiliki rekam jejak mentereng. Drawing Piala Asia U17 2025 yang digelar di markas besar AFC, Kuala Lumpur, pada 23 Januari 2025, mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan kekuatan besar dari negara-negara Asia lainnya. Meskipun sebelumnya Indonesia tampil sebagai runner-up terbaik di kualifikasi Timnas U17, Indonesia masih harus menghadapi pertarungan yang sangat ketat di grup yang dipenuhi lawan-lawan super tangguh. Ini adalah kesempatan langka bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim yang sudah dikenal dunia, seperti Korea Selatan yang sudah lama mendominasi sepak bola Asia. Di fase kualifikasi, Timnas U17 Indonesia menunjukkan performa luar biasa dengan mengalahkan Kuwait 1-0 dan menghancurkan Kepulauan Mariana Utara 9-0, meskipun harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Namun, meski memiliki potensi yang mengkilap, tantangan terbesar mereka kini adalah berada di grup C yang benar-benar penuh dengan tim-tim kuat. Sementara di grup-grup lainnya, Arab Saudi, Jepang, dan Iran juga menjadi tim-tim yang wajib diwaspadai. Bicara soal sejarah, Timnas U17 Indonesia memiliki catatan luar biasa di Piala Asia U17 dengan posisi keempat pada tahun 1990, meskipun setelah itu mereka sempat kesulitan dan bahkan absen dalam beberapa edisi. Tetapi kali ini, harapannya tinggi untuk kembali mengguncang Asia. Apakah Timnas U17 Indonesia bisa mencatatkan sejarah baru dan melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini? Semua mata kini tertuju pada mereka yang akan bertarung habis-habisan di Arab Saudi. Jadi, persiapkan diri untuk menyaksikan pertempuran epik di Piala Asia U17 2025, di mana Indonesia akan berada di tengah-tengah pertarungan maut melawan tim-tim kelas dunia. Timnas U17 Indonesia siap meraih kejayaan. Namun apakah mereka mampu mengatasi tantangan besar ini?
Saksikan aksi memukau mereka di lapangan pada April mendatang. Timnas U20 Indonesia janji siap guncang dunia dengan filosofi bermain yang berbeda. Kadek Arel ungkap persiapan taktikal menakjubkan. Ini yang harus kalian tahu sebelum turnamen uji coba di Sidoarjo. Simak penjelasan detailnya. Timnas U20 Indonesia semakin dekat dengan mandiri. U20 Challenge Series 2025 yang akan digelar di Sidoarjo dan persiapannya sudah mencapai tahap yang sangat mengesankan. Bek Garang Garuda Nusantara, Kadek Arel, mengungkapkan rahasia persiapan tim menjelang laga-laga uji coba penting ini yang akan mempertemukan Indonesia dengan Yordania, Suriah, dan India. Bagi tim asuhan Indra Syafri, turnamen ini bukan sekadar ajang pemanasan, melainkan kesempatan emas untuk mengasah kekuatan mereka menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan segera dimulai. Kadek Arel menegaskan bahwa aspek taktikal tim sudah mencapai 80% matang dan ini bukan sekadar persiapan biasa. Tim pelatih yang dipimpin oleh Indra Syafri telah menyusun strategi canggih untuk menghadapi tim-tim yang akan mereka hadapi. Namun, bukan hanya soal taktik, Timnas U20 Indonesia siap menampilkan filosofi permainan yang berbeda yang sudah ditanamkan oleh sang pelatih. Kadek Arel dan kawan-kawan berambisi tidak hanya untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga menunjukkan gaya bermain yang penuh dengan ciri khas Garuda Nusantara. Kami ingin bermain dengan cara kami sendiri, sesuai filosofi yang sudah kami tanamkan, ujar Kadek penuh semangat. Mini turnamen ini adalah batu loncatan vital sebelum mereka tampil di Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Kadek optimistis, dengan persiapan yang matang dan mental juara, Timnas U20 Indonesia akan mencatatkan kemenangan spektakuler dalam 3 laga uji coba tersebut. Bukan hanya untuk meraih hasil terbaik, tetapi sebagai modal berharga untuk melaju jauh di Piala Asia U20 dan meraih tempat di Piala Dunia U20 2025. Kadek juga mengajak seluruh supporter Timnas untuk terus memberikan dukungan, terutama bagi warga Jawa Timur yang akan menyaksikan langsung perjuangan Garuda Nusantara di Sidoarjo. Dengan persiapan yang telah memasuki fase taktik yang solid, Indonesia siap menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan sekadar peserta, melainkan kekuatan baru yang siap mengguncang di turnamen mendatang. Semoga di mini turnamen ini, kami bisa menunjukkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik, tutup Kadek Arel dengan penuh keyakinan. Berikan dukungan kalian,